Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari demokrasi. Yang pertama ada hakikat dan unsur tegaknya demokrasi. Hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapat secara bebas, namun tetap berpegang teguh pada kekuatan hukum yang berlaku. Unsur-unsur yang menopang tegaknya demokrasi yaitu negara hukum. Negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warganya melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan hak asasi manusia. Yang kedua ada warga madani. Warga yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta beradaptasi secara aktif dan menekankan demokrasi. Yang ketiga ada analisis grup strategis, terdiri dari partai politik, grup gerakan, dan grup penekanan atau grup kepentingan termasuk pers dan yang bebas dan bertanggung jawab. Poin kedua ada bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, itu dibagi menjadi dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Terus demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara, itu ada 4. Yang pertama demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan keempat itu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Yang terakhir ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, itu ada 3, yaitu demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Poin ketiga ada sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Ada beberapa periode-periode penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada periode awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Demokrasi pada masa ini dikenal sebagai demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Pada masa ini terdapat kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta pemilu yang dilaksanakan secara bebas. Yang kedua ada periode demokrasi terpimpin pada tahun 1957 sampai 1965. Pada periode ini, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin. Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat kuat dan menjadi penurunan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga ada periode Orde Baru pada 1965 sampai 1998. Pada periode ini, Presiden Soeharto berkuasa dan menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter. Demokrasi pada masa ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Pada masa ini terjadi penurunan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat ada demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie dan kemudian diikuti oleh pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan adil. Pada masa ini terjadi peningkatan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta menjadi perkembangan dalam penekanan hak asasi manusia. Baik, saya Wanti. Di sini saya akan melanjutkan beberapa poin tentang demokrasi. Dalam perspektif Islam,
Demokrasi dalam perspektif Islam seringkali dipandang sebagai sistem yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, namun tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, kebijakan yang diajarkan oleh agama. Yang pertama, partisipasi dalam keputusan atau syura. Islam mendorong musyawarah syura dalam mengambil keputusan yang merupakan prinsip-prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan. Islam menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan semua individu tanpa memandang status sosial, etis, dan gender, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, penghormatan beda hak asasi manusia. Islam mengakui pentingnya hak-hak individu termasuk kebebasan bicara, beragama, dan berkumpul. Yang keempat, tanggung jawab pemimpin. Pemimpin dalam Islam hanya untuk memiliki hak untuk pemerintahan, tetapi juga kewajiban untuk menjaga amanah kesejahteraan umat. Nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai demokrasi tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Musyawarah dan demokrasi dalam keluarga. Dalam keluarga, prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan bersama dalam hal pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak, atau memilih aktivitas keluarga. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Dalam kehidupan sosial, kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Demokrasi mengajarkan untuk menghargai keberagamaan pendapat, suku, ras, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, keadilan dalam interaksi sosial. Mengutamakan keadilan dalam hubungan antar individu, baik dalam pekerjaan, pendidikan, di lingkungan sekitar. Pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tataan kehidupan bersama yang demokratis. Pendidikan demokratis berperan penting dalam membentuk masyarakat yang akan sadar hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokratis. 1. Pendidikan nilai demokrasi di sekolah. Sistem pendidikan menekankan prinsip-prinsip demokrasi kepada siswa seperti pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, menghargai hak orang lain, dan mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan kesadaran politik yang sehat. Pendidikan demokrasi juga mencakup pembekalan tentang bagaimana partisipasi dalam politik secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat, melibatkan masyarakat dalam berbagai forum diskusi baik di tingkat lokal maupun nasional untuk memberikan ruang bagi setiap individu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, membangun karakter demokrasi. Pendidikan demokrasi bukan hanya tentang pengetahuan politik, tetapi juga membentuk karakter individu yang memiliki rasa tanggung jawab, menghargai orang lain, berani berbicara, mampu bekerja sama dalam keragaman. Baik, terima kasih. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat, melibatkan masyarakat dalam berbagai forum diskusi baik di tingkat lokal maupun nasional untuk memberikan ruang bagi setiap individu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Yang keempat, membangun karakter demokrasi. Pendidikan demokrasi bukan hanya tentang pengetahuan politik, tetapi juga membentuk karakter individu yang memiliki rasa tanggung jawab, menghargai orang lain, berani berbicara, mampu bekerja sama dalam keragaman. Baik, terima kasih.